Cuman surat kejandaannya itu belum ada surat talak doang. Surat talak dari suaminya. Iya. Tulisan tangan suami. Iya. Jadi belum dari pengadilan agama belum ada. Belum ada. Ya kalau nikah sama janda yang nggak ada surat akte cerai dari pengadilan agama itu nggak bisa dicatatkan nanti ke KUA, nggak bisa resmi. Jadi baru coret-coretan pernyataan talak, pernyataan cerai dari suaminya aja kan, Iya. secara tertulis. Iya. Tapi belum diajukan ke pengadilan. Belum. Oh, ya nggak bisa dicatat itu, nggak bisa. Jadi harus diurus dulu. Kecuali nikah siri ya, nikah siri itu nikahnya nggak dicatatkan ke KUA. Yaitu ini bisa. Tapi kan kalau bisa ya jangan nikah siri, nikah itu harus tercatat karena aturannya kan begitu. Iya kan, yang paling takutin itu kan misalkan jadi gitu nikahin dia, takutnya ada suaminya nggak nerima tuntut. Nah itu jadi madorotnya lebih banyak kalau kita nikahin janda yang nggak ada surat akte cerai. Itu secara hukum positif bisa dituntut suami yang kedua ini yang menikahi janda yang nggak punya akte cerai itu. Nanti suaminya lapor ke polisi dengan delik penyerobotan istri orang, kamu di penjara nanti. Iya, makanya Kan ini suaminya yang pertama bisa berdalih ini, mana buktinya saya nyerah istri, akte cerainya nggak ada, saya nggak merasa menceraikan istri saya. Kamu dilaporkan ke polisi. Terus nanti kalau udah dilaporkan ke polisi, karena ini kan delik aduan, si laki-laki itu apalagi nikahnya resmi kan, iya. ada surat cerai, ada surat nikahnya. Kalau nikah yang resmi, cerainya juga ya harus resmi. Meskipun nikah yang siri juga bisa diurus, akte cerainya bisa. Jadi kalau mau nikah sama mus, suruh ngurus dulu. Jadi surat pernyataan menjatuhkan talak dari suaminya itu dibawa ke pengadilan, lampirkan KTP ya, KTP dia, terus lampirkan juga alamat suami yang telah menceraikan dia itu. Ini namanya cerai gugat. Nanti istrinya yang mengeluarkan biaya, yang harus membiayai prosesnya di pengadilan. Itu ini mau nikah sama mus. Ya, dia sih pengennya pengen serius gitu, Pak. Tapi kan mus itu baru pendekatan gitu, baru ketemu sekali, dia pengennya serius saja. Nah ya kan, kamu kan surat cerai kan udah ada. Iya. Tinggal ngambil itu bukti itunya di bawah, nanti saya antar buat ngambil akte cerainya itu kan sudah ada putusan pengadilan, itu diambil. Berarti kamu nanti bisa dicatatkan nikahnya, jangan nikah siri. Iya, makanya Tinggal ini calon istri kamu itu aja harus diurus, karena berbahaya, madorot. Nanti kalau kamu pas enak-enakan udah kumpul, terus tiba-tiba suaminya yang bekas suaminya itu datang, globrak nuntut kamu, enak aja itu istri gua lo, nuntut, katanya udah dicerai. Enggak, saya nggak merasa menceraikan istri saya, mana buktinya? Kena kamu kalau kayak gitu. Makanya suruh diurus dulu ya, jangan nggak diurus. Penting punyanya mus diambil dulu, akte cerainya di pengadilan, bukti panggilan sidangnya itu, bukti nomor perkara di bawah, nanti di loket tunjukkan, nanti bisa diambil. Nah itu nanti dilampirkan di berkas yang dari desa untuk daftar ke KUA. Jadi intinya jangan sampai nikah nggak dicatat, jangan. Meskipun nikah siri itu
sah secara agama tapi tetap madorotnya lebih banyak. Nanti bisa kamu dituntut atau bisa nanti malah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang nggak ada surat nikahnya, nama bapaknya nggak bisa dicantumkan, nanti binnya atau bintinya ke ibu, bapaknya nggak kebawa di akte kelahiran. Itu repot kan? Iya. Udah gitu. Emang orang mana calonnya? Ya ini kan baru kemarin doang ketemu Mbak. Dia ngajak lainnya, tingginya serius mulu. Baru ketemu sekali, gue juga makanya nelfon terus gitu. Wah, Laku dong ini, waduh. Jadi ketemu sekali langsung ngajakin nikah. Iya. Janda anak berapa? Anak 1, dia udah 1 tahun. Ini janda lagi, ya nggak apa-apa sih, tapi misalkan kalau bisa ya nggak ada anak bos, supaya nggak. Kemarin kan kamu ribut gara-gara anak kan? Iya. Kemarin lah anak, ini punya anak lagi ya, kalau bisa janda yang nggak ada anak. Tapi kalau udah emang nggak ada, mentoknya adanya itu ya gimana lagi, lanjut aja. Ya makanya mau juga masih tanda tanya gitu kan, baru 1 kali kenal. Itu orang cepet amat, baru sekali kenal langsung minta dinikah. Ya makanya itu gue juga bingung apakah faktor Kenalnya dari mana? Dari Facebook? dari temen. Oh, Makanya kan dia itu sering WA atau apa gitu, katanya aku itu sangat berharap. oh ngomong gitu. Iya. Berharap gimana maksudnya? Iya berharap sama Mus gitu Pak. Oh. Ingin cari sama Mus. Kata Mus juga bilang ya Mus itu masih trauma, padahal Mus itu masih tanda tanya Pak. Aja diurus surat akte cerainya itu, meskipun dia ini pernikahan siri bisa diurus tetap ke pengadilan, mengajukan ini isbat nikah dulu, terus baru nanti mengajukan ini permohonan cerai gugat. Itu bisa, meskipun nikahnya nikah siri bisa. Apalagi ini kan punya surat dari KUA. Dulu nikahnya di KUA mana katanya, yang sama suami yang pertama itu dulu? Ya enggak, belum nanya sih Mus. Ya udah, punya kamu aja diambil dulu. Kan punya Mus tuh tinggal ngambil doang tuh. Iya. Slip bukti pemanggilan sidang tuh dibawa ke pengadilan, tunjukin di loket, Bu mau ngambil ini akte cerai gitu, udah langsung dikasih. Itu dapatnya surat pengadilan itu berapa kali sih sebenarnya Pak? Mus itu dapat 2. Iya, setiap ada sidang itu kita dipanggil. Kalau sidangnya 3 kali ya dapat panggilan 3 kali. Tapi Mus cuma 2. Ya berarti udah diputus. Pertama, sidang pertama itu proses ini mediasi, didamaikan, nggak berhasil. Sidang yang kedua itu ini pemeriksaan dan pembacaan tuntutan itu. Nah, setelah itu Mus nggak datang kan? Enggak. Ya udah, biasanya ya yang ketiga itu langsung pembacaan putusan. Nggak lama kalau yang nggak datang itu. Kalau sidangnya pengen cepet ya begitu caranya, apa? Nggak datang. Tapi yang penggugatnya jangan nggak datang, harus datang. Nanti sama hakim malah kalau penggugat nggak datang, perkaranya bisa dibatalkan nanti. Makanya kan kaget gitu, nikah udah berapa bulan surat pengadilan baru datang. Padahal Mus itu udah cerai hampir 3 tahun. Maksudnya nikah berapa bulan? Ya, yang kedua kan Mus kan cuma 3 bulan atau 2 bulan itu nikah. Terus surat pengadilan itu datang dari mantan pertama. Ya harusnya mah sebelum Mus nikah itu kan harusnya mau udah datang kan surat pengadilan itu. Dia itu mungkin baru ngurusin atau gimana nggak tahu. Oh iya, kan orang sini kan begitu. Rata-rata surat itu diurus belakangan, kawinnya diduluin, suratnya belakangan. Tadinya kan si Jadi mantan istri kamu itu udah nikah lagi. tadinya kan sebelum Mus nikah itu dia itu terlalu berharap ingin balik lagi gitu Pak. Oh, Sampai dimanapun katanya saya itu nggak bakal ikhlas. Itu tetap hati-hati apa kan, kamu udah
2 kali kan gagalnya. Iya. Ya, itu. Makanya musim ini yang kedua ini masih tanda tanya, kemarin aja ribut masalah anak. Masalah anak. Iya. Jadi kalau bisa ya janda nggak apa-apa, tapi yang kalau bisa yang nggak punya, yang nggak ada anak gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya gimana lagi, seadanya aja. Ya, aku itu kan nggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Anton tumben-tumbennya ini kesini dan malam-malam. Ada apa? Ini Pak, saya rencana besok itu mau nikah. Jadi saya mau nanya-nanya nih, mau nanya tentang pernikahan. Oh. Kebetulan kan saya ojek online. Penghasilannya pas-pasan nih, kadang naik, kadang turun. Udah pada naik. Ini lagi corona rame nggak? Sepi, susah, orderan. Iya. Ya yang sabar atau sabar. Itu kan apa? Kamu kan udah ngamalin zikir dari kiai. Jadi belajar sabar, termasuk kan di situ mencari nafkah maisanya dari situ. Lagi diuji begini ya sabar. Terus mau nanya apa? Sebenarnya kalau misalnya kita nikah nih, kewajiban kita sebagai seorang suami kepada istri dalam mencari nafkah itu bagaimana, Mbak, dalam pandangan agama? Ya, kalau Anton nanya kewajiban kita dalam memberi nafkah ke istri itu, ya jelas kewajiban memberi nafkah itu ada pada pihak laki-laki, suami. Istri tidak wajib kan. Jadi kalau untuk istri ngasih atau membantu kita mencari nafkah itu sebatas tambahan aja. Itu pun kalau ada izin dari suami. Jadi sifatnya itu tambahan, bukan yang utama. Jadi kewajiban yang utama tetap di pundak suami. Makanya dalam soal memberi nafkah itu, suami itu harus memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan batas kemampuannya yang wajar. Kamu kan ojek ya? Gojek ya? Gojek. Ya, Gojek. Penghasilan Gojek itu sehari dapat kan 100 ya, bersih ya? Iya. Ya itu kasihkan 100 itu ke istri. Nanti kalau apa namanya, yang penting jujur, kasihkan 100. Nanti perlu buat beli rokok umpamanya, ya minta dari 100 itu berapa dikantongin untuk kebutuhan beli rokok. Jadi intinya ngasih nafkah itu kewajiban suami menurut kemampuan suami itu. Jadi kalau Anton tukang ojek penghasilan 100 sehari bersih ya, terus dituntut sama istrinya harus ngasih nafkah 1 juta umpamanya, ya ojek, penghasilan ojek memberi nafkahnya dituntut sekelas manajer. Atau yang 900 nanti nyari kemana? Bisa-bisa nyolong nanti Anton. Iya. Jadi Beban juga ya. Iya. Kita. Sesuai kemampuan. Pokoknya istrinya juga harus disadarkan, dikasih tahu, dididik oleh Anton bahwa harus ngerti kewajiban suami memang iya memberi nafkah, tapi sesuai kemampuan, tidak sesuai tuntutan. Kalau nanti antara kemampuan dengan tuntutan biaya hidup ternyata timpang, itu bagaimana? Yang harus disesuaikan gaya hidupnya, gitu, paham ya? Paham. Penghasilan kita 100, terus gaya hidup kita butuh biaya 500, kan tekor tuh 400. Ya sesuaikan penghasilan 100, ya gaya hidupnya gaya hidup 100. Jangan gaya hidup 500, nanti lama-lama banyak utang kalau ini. Nah, yang kedua, ditingkatkan kapasitas ikhtiarnya itu loh. Jadi umpama seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam keluarga,
kita selaku kepala rumah tangga harus rajin menciptakan ini sababiahnya itu. Udah ngecek, bikin lagi apa, buka toko online umpamanya gitu. Nah, itu kan membuka peluang untuk masuknya rezeki dari berbagai arah, dari berbagai sebab. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah usaha seperti itu, ya ternyata hasilnya segitu-gitu aja, ya harus diterima, ikhlas ridho. Itu kuncinya. Ikhlas ridho di sini ya, antonnya ikhlas ridho dengan ketentuan dari Allah. Istrinya juga harus ikhlas ridho menerima kekurangan suami. Nyatanya suami udah berusaha sekuat tenaga, tapi jatah rezekinya segitu, ya nggak bisa disalahkan. Artinya istri harus sadar, menyadari bahwa itu adalah ketentuan dari Allah dan jangan menuntut di luar batas kemampuan suami. Nanti kan timbul masalah kalau tidak saling ngerti seperti itu. Intinya kan dalam rumah tangga itu kalau pengen awet, ya pasangan itu harus bisa menerima kekurangan pasangannya masing-masing. Anton bisa menerima kekurangan istrinya juga bisa menerima kekurangannya Anton. Itu jangan kekurangan pasangan itu dieksploitasi untuk bahan saling menyalahkan, jangan. Itu ladang ibadah kita di situ. Pasangan kita ada kekurangan di sebelah mananya, kita lengkapi sebagai ladang ibadah bersama-sama untuk disempurnakan. Ya bukan berarti kekurangan itu selamanya dibiarkan jadi kekurangan, tidak. Sepanjang bisa diperbaiki bareng-bareng. Jangan umpamanya, oh kekurangannya Anton, orangnya males kerjanya, itu kan bisa diperbaiki. Mentang-mentang ada ketentuan atau ada aturan supaya pasangan bisa menerima kekurangan pasangannya masing-masing, terus kita punya kekurangan kita abadikan selama-lamanya kayak gitu, ya jangan. Sepanjang bisa diusahakan diperbaiki. Jangan malas terus tetap dalam kemalasan, itu kan nggak boleh. Harus ada upaya dari kita. Itu yang dimaksud dengan Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa itu di situ. Di samping memberikan nafkah tadi itu ya, Anton juga sebagai qawamun itu ya bisa dimaknai pendidik, yang mendidik istrinya, mengarahkan. Kalau belum bisa sholat diajari sholat. Istrinya sakit, kamu yang membiayai berobat. Istrinya diganggu orang, kamu yang melindungi. Jadi Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu maknanya luas, ya. Luas. Tapi yang paling pokok tadi itu, bahwa kewajiban mencari nafkah itu tetap ada di pundak suami. Kalau untuk istri mencari nafkah itu sifatnya membantu, menjadi pahala tersendiri buat istri, asal dia ada izin dari suami dan dia ikhlas ridho. Persoalan zaman sekarang itu kan begini toh. Ini pengalamannya yang sering terjadi. Makanya angka perceraian itu setiap tahun selalu naik. Apalagi kemarin-kemarin tuh waktu ada sertifikasi ini terjadi di dunia pegawai. Dapat sertifikasi jadi guru, gajinya meningkat drastis, suaminya kalah. Itu kemudian meningkatkan harkat martabatnya si istri. Akhirnya apa? Persepsinya ke suami berubah. Banyak itu yang mengajukan cerai gugat ke pengadilan hanya gara-gara penghasilan suaminya kalah jauh dengan istri. Padahal kan nggak harus begitu. Dia juga bekerja, kalau nggak ada izin suaminya nggak ikhlas itu, penghasilannya haram itu. Jangan dikira. Jadi nggak boleh sombong. Karena sombongnya seorang istri itu tidak mesti dengan ucapan.
sombong itu bisa wujudnya diam, suaminya dicuekin, ya. Nggak dikasih makan. Bukan, Oh. ya bisa diantaranya itu nggak dikasih makan, tuh. Nggak bikin kopi. Ngajakin ngobrol nggak ditanggapi. Marah itu juga nggak mesti harus dengan kata-kata kasar toh. Suaminya didiemin aja, ya. Padahal dia paham tapi berusaha tidak tahu itu atau berusaha tidak paham, itu juga bagian dari itu tadi, sifat merasa, apalagi gua mah nggak ada lo juga bisa cari duit, gitu. Akhirnya timbulnya apa? Merasa bisa, nggak membutuhkan sosok seorang suami. Nah itu berbahaya, ya, kayak gitu. Padahal kalau dia mau berpikir dalam, istri itu kan ya tadi itu, kalau dia dapat ridhonya suami, insya Allah juga ridho. Sama seperti ketika kita masih belum punya seorang istri, belum punya suami, ya. Ridho wahi fi ridhol walidaini. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya kedua orang tua. Ketika sudah punya suami, ridho Allah ada di ridhonya suami. Kalau suaminya udah ini jengkel tapi nggak ditampakkan, bah itu bahaya buat seorang istri. Bisa-bisa dia terhalang, nggak bisa masuk surga. Kan itu ada di statusnya, bahaya itu. Salah seorang perempuan itu menjalankan aturan agama, terus taat kepada suaminya, yaitu maka nanti akan ditawari masuk surga dari pintu surga arah mana yang dia mau. Itu jadi intinya itu Ton. Emang udah ada calonnya? Hah? Belum ada. Belum ada nanya. Itu minta. Emang udah ada calonnya? Hah? Belum ada. Belum ada nanya.